Bertemu lagi dengan saya, Ilma Indrasri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Di pertemuan kali ini, sebenarnya kita akan membahas hanya mengenai bahan baku protein seafood. Tapi, saya akan memberikan bonus materi berupa pengetahuan berkaitan dengan sushi dan sashimi. Karena sushi dan sashimi banyak memakai bahan baku seafood yang masih segar. Nah, seperti kita tahu bahwa minggu ini pertemuannya itu sebenarnya terdiri dari 5 video, dan ini adalah video terakhir yang judulnya sushi dan sashimi. Nah, sushi ini sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya dia berkembang di Jepang itu justru sampai tahun 70-an itu sushi itu dianggapnya memang makanan mewah buat orang Jepang. Jadi rakyat biasa di Jepang itu hanya makan sushi itu buat acara-acara khusus gitu. Dan sushinya juga dulu masih sushi pesan antar, jadi belum ada restoran-restoran sushi itu masih belum ada. Rumah makan yang menjual sushi itu sebenarnya di Jepang itu berdiri pertama di tahun 1958, itu di Osaka gitu ya. Dan belum banyak modelnya berkembang untuk franchise-franchise ya di masa itu begitu. Nah, baru sekitar tahun 1980-an sushi ini mulai berkembang ya, terutama si restoran kaiten sushi itu berkembang. Jadi dia baru punya cabang-cabang gitu, dan akhirnya sushi berkembang lah menjadi tren dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan di Indonesia sushi mulai masuk sejak tahun 2000-an, mulai tren ya, dan walaupun sebelum tahun 2000-an sudah ada beberapa restoran-restoran Jepang yang menyediakan sushi, seperti restoran-restoran Jepang yang mungkin waktu itu masih ada di hotel-hotel di Jakarta. Nah, sushi ya, pertama sebenarnya sushi ini dia karena dia pakai bahan baku seafood dan ikan-ikanan, dia juga artinya kaya protein, kaya omega 3 juga gitu. Jadi cocok buat diet karena sebenarnya porsinya tidak terlalu besar dan makanan berserat gitu. Jadi ada proteinnya, ada karbonya, dia juga tidak terlalu besar. Dan sushi ini juga makin berkembang setelah masuk ke Amerika. Beberapa jenis-jenis sushi itu mulai, jadi setelah keluar dari pasar Jepang ya, jadi di Eropa, di Amerika mulailah muncul lahir sushi-sushi yang fusion sushi itu, yang saat ini sebenarnya relatif banyak dimakan untuk restoran-restoran sushi yang ada di Indonesia. Itu mengembangkan sushi-sushi yang fusion sebenarnya. Nah, sushi ini strukturnya macam-macam. Biasanya dia intinya ada nasi, ada dagingnya, dan dia biasanya dimakan pakai wasabi ya, sejenis sambal, tapi sambalnya itu dari sejenis lobak Jepang gitu, agak pedas gitu. Dan kalau wasabi ini katanya dia juga bagus untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi kalau supaya nggak sakit, orang-orang Jepang banyak juga makan wasabi gitu. Ini ikan-ikan yang dipakai buat sushi ya, biasanya salmon, tuna, makrel, sea bass atau snapper ya, kakap begitu, yellowtail, sejenis tuna juga ya. Terus ikan lain itu dipakai adalah gizzard shad ya, lalu juga halibut atau flounder. Jadi baik itu yang round fish ataupun yang flat fish, dia dipakai juga buat sushi. Variasinya, ini kalau yang modelnya, ini jenisnya gunkan. Gunkan ini adalah kapal selam. Jadi modelnya seperti kapal ya, kapal perang gitu, kapal perang atau selam. Jadi bentuknya kayak kapal gitu, gunkan maki. Tapi sebenarnya yang paling ini adalah yang maki dia. Maki sushi ini jenis sushi yang digulung gitu ya, isiannya ada di dalam dan di luarnya nori. Ini yang paling basic maki sushi. Sama jenis aburi sushi dan temari ya. Gitu. Ini jenis-jenis sushi yang baru. Dan ini mulai yang temaki ini sushi yang fusion ya. Dia seperti corong gitu. Jadi digulungnya seperti corong ice cream begitu. Lalu ada yang uramaki. Uramaki ini dia di luarnya pakai ura ya. Jadi telur ikan gitu. Lalu oshi sushi begitu. Pakai tobiko, pakai tobiko. Dan chankin sushi dibungkus dia. Gitu. Nah, ini jenis-jenis yang namanya nigiri sushi. Ini yang paling common ya. Jadi intinya sushi klasik tuh awalnya seperti ini. Dia isinya tamago, ini telur, inari, dia dibungkus seperti sejenis kulit tahu begitu ya, inari.
ini maguro, tuna, hamachi, ini tadi ikan yellowtail, ika gitu ya, lalu mirugai, terus shiro maguro juga sama, dia jenis tuna tapi bagian potongannya berbeda. Tako ini octopus ya, gurita, lalu ebi. Salmon itu disebutnya sake ya, jadi kalau ini sake nigiri. Hirame atau ikan halibut tadi, ikan saba atau ikan makrel, terus ini masago, dia pakai tobiko yang kecil-kecil, terus dia juga pakai yang telur ikan salmon yang besar-besar ya. Lalu ada dari anago, ada dari unagi ya. Unagi ini tadi yang ikan sidat itu. Lalu ikura, ini yang dari telur salmon itu ikura. Lalu kani ya, kani ini dari kepiting, daging kepiting. Ameibi dari udang gitu. Terus yang lain-lain. Jadi seperti ini kalau tobitama, tapi dia dikasih telur ini, quail tuh merpati ya, seperti itu. Lalu uni ya, dia pakai ini tadi sea urchin, bulu babi itu ya, uninya. Lalu hotate itu scallop, lalu dia pakai hokigai juga. Jadi macam ada juga sekarang yang pakai daging ayam gitu ya, yang lain-lain. Jadi nigiri ini bentuknya sushi yang dibentuk pakai tangan gitu juga. Agak melonjong, ukurannya sekitar 5 cm sampai 8 cm gitu. Panjang. Nah, temari sushi ini juga hampir sama kayak nigiri, tapi dia bentuknya bulat-bulat dan biasanya dia munculnya buat hari-hari raya begitu. Jadi temari sushi lebih kecil ukurannya dari nigiri. Lalu ini adalah oshi-zushi. Bedanya dia kalau kita mungkin mengenalnya seperti lemper karena dia sebenarnya ada wadahnya, terus udah gitu dagingnya di atasnya dipotong-potong gitu. Jadi baru dipotong-potong dia. Jadi bentuknya lebih rapi gitu ya, ditekan, ada proses pressingnya gitu. Lalu chirashi sushi ini sebenarnya mirip kayak rice bowl, tapi dia nasinya pakai nasi sushi, terus di atasnya potongan-potongan si daging yang tadi. Makannya seperti makan rice bowl biasa, dan biasanya mangkoknya juga besar gitu. Lalu inari sushi ini yang tadi dibungkus sama sejenis ini ya, sejenis kulit tahu begitu yang sudah direndam sama kecap ya. Lalu biasanya dia jadi pouch, jadi kantung isinya nasi, terus di atasnya ada topping-topping si sushinya begitu. Nah ini nare sushi, ini fermented fish ya, dia ada ikan yang difermentasikan bersama nasi gitu, disimpan lama, dan ini baunya tentunya ya karena dia fermented food, makanya mungkin baunya sedikit mirip kayak terasi begitu. Jadi baunya cukup kuat. Nah ini maki ini adalah yang salah satu klasik juga ya, salah satu sushi yang klasik, di roll, dibungkus norinya itu ada di luar begitu. Lalu gunkan yang tadi ya, dia seperti kapal perang, ya benar kapal perang ya, jadi dia bentuknya seperti kapal perang, di toppingnya di atas gitu. Di dalamnya seperti tadi nigiri sushi sebenarnya. Temaki yang dia bentuknya seperti ini ya, cone gitu ya, cone ice cream gitu. Nah ini uramaki ini ditaburi di luarnya, jadi di roll di luar dan si norinya itu di bagian dalam ya. Uramaki itu adalah jenis sushi yang norinya ada di bagian dalam ininya, lingkarannya. Baru di bagian luarnya di press, ditaburi dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain seperti tobiko, atau kalau yang ini adalah tadi nori yang bubuk ya bersama wijen begitu. Nah ini juga salah satu yang mirip lemper, saya bilang mirip lemper, kakino hazushi. Bedanya dia sebenarnya pembungkusnya adalah daun kesemek gitu. Ini ada di daerah Nara ya, jadi wilayah Kansai gitu. Jadi jenis sushi ini adanya hanya di daerah sana terkenalnya gitu. Nah gimana sih cara buat sushi roll ya? Biasanya nasi itu dimasak. Tapi setelah nasi sudah masak itu diemin dulu, terus dicampur dengan gula, garam, sama juga dikasih dia sedikit cuka. Jadi sebenarnya rasa sushi itu nasinya sudah dibumbui dulu gitu ya, dimasak gitu, terus udah itu kita juga menyiapkan isian-isian sushinya.
Lalu nori itu kan udah bentuknya lembaran. Dia biasanya ada alat gulung buat sushi bambu mat ya. Jadi seperti alas makan yang bambu gitu. Nasi itu harus disimpan di tengah-tengahnya secara merata, tidak terlalu tebal, tipis. Lalu kasih isian. Lalu buat rollingnya dan dibantu sama alat bantu si bambu itu. Setelahnya baru sushi itu bisa dipotong-potong. Ini yang jenis sushi yang maki ya kita buat seperti itu. Nah, cara makan sushi ini kadang-kadang orang suka macem-macem ya. Jadi sebenarnya sushi itu dimakannya pakai tangan, nggak harus selalu pakai sumpit gitu. Jadi sushi makan pakai tangan, dan yang dikasih kecap itu bukan bagian nasinya, tapi bagian yang ada dagingnya. Jadi sebenarnya harusnya kalau yang bentuk sushinya yang pakai kecap itu yang bentuknya nigiri ya. Jadi karena dagingnya di atas. Sedangkan kalau udah yang bentuknya yang lain-lain itu sebenarnya agak sulit kalau kita harus kecapnya gitu. Jadi, nah caranya adalah yang ini nih, pakai potongan jahe ya. Jadi caranya itu sebenarnya kalau orang Indonesia kan kadang-kadang disumpit tuh ini dan akhirnya jadi toppingnya pada berjatuhan di kecap. Nah caranya sebenarnya jahe itu dipakai buat jadi seperti kuah. Jadi jahenya dicelup-celup di kecap, baru itu dia kan jadi nempel tuh kecapnya di jahe, baru itu dipakai buat netes-netesin di bumbu sushinya gitu. Jadi pakai jahe yang biasanya disediakan untuk pelengkap sushi gitu. Dan sushi dimakan sekali uap ya. Jadi jangan pernah menggigit sushi setengah, dibiarkan, itu tidak sopan sekali. Nah, sashimi ini adalah salah satu kuliner Jepang, tapi sashimi ini benar-benar daging yang dimakan mentah ya. Jadi biasanya daging ikan begitu, ikan yang harus segar sekali ikannya, dan makannya itu hanya sedikit dikasih kecap gitu. Atau dipakan juga bersama dengan dikasih wasabi sedikit gitu ya, jadi dimakan. Jenis-jenis sashimi ya tentunya tergantung dengan nama ikannya ya, seperti salmon kalau di Jepang kan namanya sake begitu. Jadi seperti inilah, tuna disebutnya maguro. Lalu kita ngelihat juga hotate itu kerang, ika itu cumi gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis ikan-ikan yang sebenarnya bisa dimakan sebagai sashimi begitu. Ya. Oke, sekian materi pertemuan hari ini. Ini adalah video terakhir, artinya semua materi sudah tersampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat pengetahuan buat kalian. Dan kalau memang ada pertanyaan, silahkan akses kontak saya melalui WhatsApp atau bisa ke Instagram saya @ilmailmail, atau bisa juga sebenarnya akses ke Spotify saya, itu Pratiwisata kalau misalnya mau search. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya.